wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini Yin mau ngebahas tentang cerita dibalik sebuah keajaiban sholawat. Ini mengenai pengalaman pribadi Yin sendiri gitu. Jadi cerita awalnya itu yaitu yang waktu pas di video sebelum-sebelumnya itu Yin kan cerita kalau misalnya Yin pernah izin dari kampus untuk pulang ke Jawa karena orang tua lagi sakit kan, karena mama waktu itu lagi sakit. Nah pas dari situ udah tuh selama yang 2 minggu itu udah pulang. Nah pas pulang itu bayangin dong, itu ya naik bis, terus itu tuh kan sekarang udah ada tol ya, udah ada tol baru gitu yang dari Lampung itu. Nah itu ya kaget pas dikabarin kalau misalnya nyampenya itu jam 1 malam. Hah, katanya gimana pak, katanya aduh gimana nih, belum siap kan, minta jemput siapa, terus gimana ya, katanya malam-malam kayak gini gimana gitu kan. Akhirnya udah mah handphone itu nggak ada pulsa, terus kuota tiba-tiba di jalan tuh kehabisan, kayak pokoknya bener-bener kayak aduh gimana ini, urgent banget tapi urgent banget gini, tapi masalahnya ya Allah gimana ya Allah. Akhirnya itu pas di jalan selawatan mulu, pokoknya selawat terus pokoknya, terus doa sama Allah gitu kan. Itu pas di jalan bener-bener kayak aduh riuh banget gitu kayak bingung ya Allah gimana gitu. Pokoknya kayak ya Allah bantuin ya Allah gitu, semoga nyampenya nggak jam segitu, itu malam banget nggak sih gitu kan. Takut, soalnya takut kenapa, karena emang di Sumsel ini kan emang kayak yang apalagi tempat kampus gitu, itu kan udah kayak dengar kayak rawan, terus rawan begal, rawan ya pokoknya kayak gitulah, ada orang-orang yang berniat kayak gitu main keras gitu. Aduh Yin kayak mikir, terus dari situ ya Allah pokoknya lindungi Oyin ya Allah, bantu Oyin ya Allah, mudahkan semuanya, dan Oyin lawan pakai sholawat. Nah pas sudah dari situ udah beberapa jam pokoknya itu tuh alhamdulillah nyampe. Nah pas nyampe itu ternyata alhamdulillah itu nyampenya jam 3 kurang apa jam 3 pas ya pokoknya antara itulah, nyampenya itu sekitaran itu. Akhirnya kata Yin bilang, Yin kan turun di sebelum tol yang arah ke tol yang mau ke Palembang gitu tuh. Nah itu turun tuh Yin tuh di area sekitaran kampus gitu kan, itu masih jauh kan untuk ke kosan Yin gitu. Nah pas dari situ lu gimana ya Pak, kata Yin, ini gak ada ini ngabarin jemputan gitu, tapi kuota Yin lagi kehabisan gitu, bener-bener bingung banget gitu kan. Udah minta tolong, ceritanya Yin tuh udah minta tolong beliin kuota gitu, cuman malah dibeliinnya tuh kuota YouTube gitu. Pokoknya pas itu bener-bener kayak yang riuh banget, kayak yang bener-bener masalah banget gitu, bener-bener ya Allah ini kok semuanya kayak nggak bisa gitu tuh. Akhirnya pas dari situ udah ya lanjut turun, lo gimana ya, kata ya udah deh naik bentor aja, kata bapaknya. Udah lah nggak apa-apa, jam segini insya Allah aman, katanya gitu kan. Ya apa gitu, sambil nekat itu, modal nekat doang Yin turun dari bis. Ini lihat dong pas sebelum turun, pokoknya sebelum turun dari bis ini lihat ke bawah gitu kan, kayak ke kanan ke kiri gitu, ya ampun katain, terus lihat bawah gitu kan, ya ampun bapak-bapak semua gitu, ya Allah cowok semua gitu di situ kan. Yin kayak aduh gimana gitu kan. Udah ya udahlah bismillahirrahmanirrahim ya Allah, katanya udah lindungi Oyin, udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turun, pas turun bentar dek, katanya. Aduh bapak yang nanyain. Yin bilang iya pak bentor, sambil ketakutan. Dan itu untungnya Yin pakai masker gitu kan, jadi nggak terlalu kelihatan muka Yin gitu. Nah iya pak bentor gitu, sambil Yin ketakutan, bener-bener takut guys. Bayangin dong cewek sendiri, terus itu kayak cowok-cowok semua, bapak-bapak semua gitu. Nah pas dari situ yang lebih anehnya lagi guys, itu bapak yang mau yang Yin tumpangi itu yang becak bentor, yaitu becak motor ya. Nah yang becak motor yang Yin mau tumpangin itu, dia tuh kayak ngeliatin Yin dari bawah ke atas gitu, jadi kayak tajam banget. Yin tambah takut dong, ya ampun katanya, bener-bener Yin pengen nangis waktu itu, bener-bener kayak gimana sih, takut kan, apalagi omongan-omongan teman-teman kayak ada kejadian ini kejadian itu gitu ya, bener-bener kayak begal segala macam, ditodong segala macam. Itu ada kejadian kayak misalnya orang naik di bentor, terus
si penumpangnya itu kayak dimintain pokoknya semua barang-barang yang berharga yang si penumpang itu punya gitu, jadi diambilin semua gitu. Udah akhirnya orangnya kayak dibegal ya atau ditodong lah gitu istilahnya. Nah kayak gitu, jadi kayak bener-bener kayak aduh, di telinganya, di pikirannya kayak ya Allah dengoin, kayak inget omongan-omongan kayak gitu, inget cerita-cerita yang gitu ya, kayak ekstrim banget gitu ya. Udah, nah pas dari situ udah bismillah, modal nekatin naik tuh, saking gimana ya, ya udahlah ya Allah, ini yakin gitu Allah pasti ngelindungin. Udah naik, pas naik di bentor itu duduk kan itu di becanya itu, di beca motornya itu duduk. Nah pas duduk itu kan terpisah tuh antara mamangnya sama tempat penumpangnya gitu, jadi mamangnya bawa motor, terus ini beca. Ya udahlah kalian juga pasti tahu kan gitu, atau enggak ya udahlah searching aja gimana sih kalau beca motor itu. Nah kayak gitu. Nah terus pas dari situ dia udah naik tuh di motornya, terus ini duduk juga di sebelahnya gini, jadi ini dia, ini Iin gitu, ini di becanya gitu gitu. Nah duduk, pas sudah duduk tiba-tiba ada temennya nyamperin. Pas nyamperin dia bilang boleh lah katanya, intinya kayak gitulah. Terus sambil kayak ngituin gitulah, pokoknya kayak gimana gitu ke bapaknya. Mereka tuh kayak si orang yang temennya tuh kayak mau nodong gitu tuh, kayak nyeremin banget gitu, kayak tatapnya kayak gitu kan. Pas Yin tuh pokoknya Yin nggak lepas, pokoknya juga kayak ngeliatin, takutnya dia macem-macem gitu kan. Nah pas dari situ Yin duduk di beca itu, bener-bener ini tas Yin kan cuma bawa, oh iya waktu itu bapaknya tuh nanya, bapak yang Yin tumpangnya itu, dia nanya barangnya udah dek, cuma itu aja dek katanya dia. Terus iya pak kata Yin gitu kan. Yin bawa sling bag sama tas kayak gendong gitu, jadi dan itu isinya tuh laptop kayak gitu, handphone di sling bag, terus ATM kayak gitu kan. Pikirin kalau misalnya Yin dibegal, aduh udah deh habis semua gitu kan, bisa ditodong segala macam, aduh udah deh ya Allah lindungi Yin. Pokoknya bener-bener kayak waktu itu mencengkram banget waktunya. Nah pas dari situ udah duduk, pokoknya tas itu Yin peluk gitu. Terus Yin duduknya, ini kan mamangnya di sini gitu, kayak ini di motornya, terus ini bacanya kan, Yin duduk tuh pinggir banget, ini deket yang pas ini apa kayak pintunya, pas nggak pakai pintu sih pokoknya Yin duduknya tuh kayak yang ya udah gitu, kalau misalnya ada apa-apa Yin tinggal loncat gitu beneran itu pikiran Yin waktu itu, saking takutnya gitu kan. Ya waspada harus gitu kan, terus doa juga harus, itu yang lebih utama gitu. Nah terus Yin dan ikhtiarnya tuh pakai salawat gitu. Nah peluk tasnya. Nah udah pas kayak gitu, bapak yang tadi kan, yang itu yang masih itu yang temennya itu nyamperin bilang yang kayak gitu. Terus bapaknya yang temennya itu dia tuh bilang pokoknya boleh lah, intinya kayak gitu, kayak yang emang bener-bener kayak yang mau nodong gitu. Ini kan kayak ngeliatin banget, takutnya dia bener-bener gimana gitu kan, ngelakuin apa gitu, Yin takut gitu. Nah pas dari situ masya Allah banget itu tuh, pokoknya Yin lawan terus pakai salawat, ya Allah lindungi Yin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Bener-bener kayak bener-bener takut gitu. Nah pas dari situ masya Allah banget guys, coba deh apa yang terjadi, coba itu bener-bener itu Yin mau ditodong, itu bener-bener jelas-jelasin kayak yang mata sama telinga ini tuh denger gerak-gerik mereka gitu tuh, kayak pokoknya mereka tuh kayak yang gitulah temennya sih. Nah tapi masya Allah banget, pokoknya apa yang terjadi, kalian pokoknya pause dulu video ini, terus kalian komen di bawah apa yang bakalan terjadi. Oke, kalau misalnya udah kalian lanjutin. Nah apa coba yang terjadi guys? Yang terjadi adalah bapak yang Yin tumpangi itu dia bilang apa? Dia bilang jangan, kasihan mau dianterin katanya. Dia bilang kayak gitu guys, bapaknya langsung, bapak yang tumpangi. Ya Allah masya Allah banget. Dari situ Yin kayak yang benar-benar kayak nangis, ya Allah katanya nangis beneran. Pokoknya kayak yang gimana sih, yang takut. Terus dan masya Allah banget keajaiban salawat gitu kan, dibalikin salawat gitu dan Allah melindungi Yin gitu. Alhamdulillah itu bapaknya tiba-tiba bilang kayak gitu. Coba bayangin gak sih, dia bilang itu masih terngiang-ngiang, jangan, pokoknya mau dianterin gitu intinya. Pokoknya si bapak yang ini tuh kayak mencegah dia buat ngelakuin apa gitu tuh. Jadi udah
ya Allah berarti orang ini baik, ya Allah orang ini baik, yang percaya orang ini baik gitu kan, Yin selalu meyakinkan diri Yin. Udah pas udah dari situ bapaknya kayak katanya kayak gitu, ini kayak kamu mah gitu, gitu intinya kayak gitulah, gimana sih bahasa orang-orang kayak gitu. Nah udah pas dari situ muter kan, udah pulang kemana dek kata bapak ini, terus dia bilang ke ini pak, ke daerah ini katanya bilang. Nah pas dari situ oh iya dek katanya udah. Nah kata Yin pokoknya kalau misalnya bapak ini macam-macam ini bakal loncat katanya langsung, pokoknya nggak tahu menau pokoknya. Dia sampai bilang saking kewaspadaan itu sampai kayak gitu. Nah itu di dalam perjalanan pun walaupun misalnya Yin udah tahu bapak itu mencegah temennya untuk ngelakuin hal-hal yang ya kayak gitulah. Nah emang kayak nodong kayak gitu, ya udahlah pokoknya kayak gitu. Tapi masih takut gitu, masih ruas, gimana sih ruas tuh ada apa sih ya pokoknya ruas itu masih ruas. Nah terus pas dari situ udah pas perjalanan hatinya masih deg-degan dong, masih takut sama bapak itu, masih bapak yang ditumpangi itu masih takut juga walaupun emang udah dia yang nolak temennya untuk ngelakuin gitu. Nah udah berjalan tuh Yin sampai nangis guys, bener-bener deg-degan karena emang itu sepi banget, bayangin dong sepi banget ya. Intinya gimana sih, belum ada ini gitu, masih sepi banget itu, apalagi itu kan daerah pas arah kampusnya itu bener-bener kayak pohon-pohon gitu tuh, kayak yang bener-bener gitu. Jadi pikiran-pikiran buruk tuh kayak bener-bener masuk gitu ke pikiran Yin. Pokoknya Yin yakin sama Allah dan Yin lawan terus pakai sholawat. Itu Yin sampai nangis, bener-bener nangis pas di perjalanan itu pas mau pulang. Tapi pas alhamdulillah pas sudah lama kata Yin sudah lama banget perjalanan, alhamdulillah ternyata bener nih bapaknya baik kata Yin. Pokoknya nggak di perjalanan tuh nggak ngomong apa-apa, bapaknya biasa aja, toh cuma nganterin Yin gitu tuh. Nah udah jalan gitu, pas udah jalan belok tuh ke arah gang dimana tempat Yin ngontrak gitu ataupun ngekos. Nah pas udah dari situ alhamdulillah bapaknya baik, ini mau diantarin kesini adek ya pak katanya. Allah pas dari situ hati Yin bener-bener kata Yin ya Allah pokoknya Yin mau ngasih, ya pokoknya Yin mau ngasih lebih ke bapak ini gitu ongkosnya gitu, karena tanda terima kasih Yin gitu, alhamdulillah gitu ya Allah gitu. Bener-bener Yin udah kayak niat kayak nazar gitu kan. Nah pas dari situ udah Yin kasih tuh uang, terus kata bapaknya segini deh gitu kan, terus Yin lebihin tuh, pokoknya Yin lebihin, pokoknya tanda terima kasih gitu, udah dianterin sampai pulang, terima kasih udah dianterin sampai aman, pokoknya udah dilindungi gitu, alhamdulillah. Si lebih udah makasih ya pak gitu, sampai bener-bener padahal itu di jalan Yin nangis bener-bener kayak ketakutan. Kalau misalnya ya gimana ya, udah kayak ketakutan, kayak cerita-cerita yang teman-teman cerita gitu, kayak todong segala macem, begal segala macem, aduh ya bener-bener kayak gitu, nggak habis pikir gitu, tanya yang ditodong gimana ya Allah katanya. Ya pokoknya alhamdulillah berkat Yin yakin sama Allah dan Yin hantam terus, pokoknya Yin hajar terus pakai sholawat, dan alhamdulillah masya Allah banget itu keajaiban sebuah sholawat itu, masya Allah banget. Orang yang mau melakuin kejahatan aja Allah bisa tiba-tiba gimana ya, kayak ya Allah mudah banget loh gitu, ini kan semuanya milik Allah gitu, Allah sentil aja hatinya, kayak ngebalikin hatinya, udah dari yang mulai mau berniat jahat itu bisa kayak tiba-tiba berhati lembut guys. Bayangin dong, itu udah jelas-jelas itu temennya bilang kayak gitu, aduh Yin udah sampai ya Allah gimana itu udah sampai ketakutan, udah kuota emang nggak ada, pulsa nggak ada, itu mau minta tolong ke siapa bingung banget bener-bener. Tapi masya Allah banget Allah lindungin, dan masya Allah banget karena kita yakin sama Allah dan terus hajar pakai salawat, alhamdulillah Yin bisa selamat, alhamdulillah ya Allah gitu. Dan masya Allah banget guys, pokoknya kayak gitu cerita yang bener-bener mengerikan kali ya. Itu bener-bener pertama kali Yin naik bis dan pulang dini hari, malam hari apa dini hari ya, pokoknya jam 3-an itulah, pokoknya itu pertama kali. Ya Allah alhamdulillah berkat salawat gitu kan, dibalik kita yakin sama Allah, bener-bener dibalik kita salawat, bener-bener sebuah keajaibannya itu bener-bener guys, hikmah dan berkahnya itu loh gitu. Nah guys, gimana menurut kalian kisah yang mengerikan ini?
pokoknya buat kalian ya jangan dicontoh ya, karena emang waktu itu nggak tahu, pokoknya ya gimana ya, dikirain kuota bakalan ada gitu, terus pulang juga nggak terlalu malam gitu, emang dikira nggak lewat tol gitu kan, biasanya kayak yang macet, ya udah lagi kayak yang nyantai aja tuh, karena emang ya udahlah pasti macet, nyampenya juga pagi gitu kan, pikirannya kayak gitu. Jadi buat kalian ya pokoknya apapun masalah yang sedang kalian jalani gitu, kalian jangan lupa untuk libatin sama Allah gitu. Pokoknya apapun permasalahan kalian, apapun keseharian kalian yang kalian lakuin, pokoknya kalian harus libatin terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan jangan lupa juga untuk kalian terus bersalawat. Hayo kita bumikan salawat gitu, hayo kita sama-sama gitu, karena emang Masya Allah banget loh guys. Oke, thank you for watching. Pokoknya buat kalian makasih banyak yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kalian suka, lalu kalian share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga misalnya lagi ada masalah dan ada hajat apapun itu, ya hajar aja deh pakai salawat gitu. Dan pastinya kuncinya yakin dong sama Allah dan percaya sama Allah. Ya udah, Allah itu maha besar, maha segalanya, kita nurut aja deh sama Allah, pasti Allah kasih semuanya gitu. Oke guys, jangan lupa juga untuk kalian klik loncengnya, nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Yin. Dan komen di bawah kalau misalnya kalian pengen nanya ataupun kayak saran dan kritiknya untuk video ini gitu, kalian komen aja. Ataupun misalnya kalian mau Yin buat video tentang apa, request aja di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.